Salam dalam kasih Kristus, salam sehat. Selamat beribadah pada hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Ibadah hari Minggu saat ini merupakan ibadah hari Minggu dengan menggunakan tema khusus. Tema kali ini adalah dipelihara di tengah situasi sulit. Di dalamnya kita diajak untuk melihat tangan Tuhan yang penuh kasih dalam memelihara kehidupan orang percaya. Pelayan firman dalam ibadah hari ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel, Palembang, Sumatera Selatan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadirat-Nya dengan bermazmur dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan secara berbalasan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Saudara, mari tabiskan ibadah ini, ibadah hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita di hari Minggu ini yang melandasi pemberitaan firman diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 6 yang menyatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup ini. Engkau tahu atas keberadaan kami. Jika kami dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu, semua itu semata-mata karena berkat pertolongan rahmat-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Saudara, mari berdoa untuk firman Tuhan yang kita mau dengar. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, anugerahkan kami hikmat dan pengetahuan untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian melakukan dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala
Shalom Bapak Ibu Saudara, karena saudara berada di rumah, silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini, khusus hari Minggu ini tanggal 27 September, kita akan secara khusus khotbah yang akan disampaikan merupakan khotbah tematis khusus di akhir bulan ini dengan judul dipelihara di tengah situasi sulit. Ada dua tokoh Bapak Ibu, kalau mau sebut mungkin 3 atau 4, tapi ada 2 tokoh utama saudara yang ditampilkan di bacaan kita. Yang pertama adalah Elia, dalam bahasa Ibrani Eliyahu. Kata Eliyahu ini berarti Allahku adalah Adonai, walaupun ditulis Yahweh, tidak boleh dibaca Yahweh tapi Adonai. Allahku adalah Adonai. Jadi Allahku adalah Tuhan. Dia seorang tisbe, dia berasal dari tisbe dan dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab itu di kerajaan utara, kurang lebih tahun 95, tahun 9 sebelum Masehi. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tokoh kedua. Tokoh kedua ini yang menjadi sebab musabab kekeringan, itu bernama Ahad. Ahad ini adalah raja utara, dia jahat di mata Tuhan. Dosa terbesarnya adalah ketika ia mengambil Isabel menjadi istrinya. Kalau saudara tahu, Isabel ini adalah putri dari Raja Sidon, Isabel. Dan puncak dari semua dosa yang dilakukan Ahad adalah melakukan penyembahan berhala melalui pengaruh Isabel. Itu ada di pasal 16 ayat 31. Baal menjadi pusat sembah dia, dan dia meninggalkan Adonai. Dia meninggalkan Tuhan dan tidak menyembahnya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara awal kisah ini. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan Elia untuk bertemu dengan Ahad. Tahukah saudara bahwa Elia berangkat? Dan kalau saudara membaca redaksi yang kita baca di ayat yang pertama, ayat 17, dia tidak ada kalimat pembuka, tidak ada excuse, dia langsung melabrak Ahad, seorang raja Bapak Ibu, dilabrak oleh Nabi Elia dengan kalimat yang sangat tajam. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Langsung disikat pada intinya, karena engkau bersalah maka Tuhan menghukummu, dan saya kasih tahu, jangankan hujan, embun pun tidak ada di Israel. Bapak Ibu Saudara, tentunya informasi ini membuat marah, dan yang paling marah itu sebenarnya Isabel. Kalau saudara baca pasal 18 ayat yang ke-13, kita menemukan dihajar seluruh nabi. Isabel memburu Elia dan nabi-nabi yang lain. Tidak heran kalau kemudian kita menemukan bahwa pada ayat yang ketiga, di tengah kejaran itu Tuhan membawa Elia ke zona nyaman. Menurut saya nyaman, walaupun penafsir mengatakan tidak nyaman. Saya bilang enggak, ini zona nyaman justru. Tuhan membawa dia untuk melindungi. Sebab nyaman ini bukan soal enak atau tidak, nyaman ini soal terlindung atau tidak. Ketika Tuhan bilang pergilah kamu ke sungai Kerit, ini mau bicara soal Tuhan melindungi. Bapak Ibu, pada ayat yang ketiga kemudian berangkatlah dia ke sungai Kerit. Nah saya mau ajak saudara untuk menjangkau lebih jauh teks ini mengenai sungai Kerit. Menurut ayat 3 sampai ayat yang ke-7 itu, sungai Kerit waktu itu masih banyak air, karena baru saja permulaan musim kering atas perintah Elia karena Tuhan. Sungai Kerit itu adalah sungai yang mengalir dari sebelah timur. Sungai Kerit itu berada di sebelah timur sungai Yordan, dan dia itu mengalir dari timur ke barat. Itu sungai kecil saja mengalir dari timur ke barat. Ujung akhir dari sungai Kerit itu adalah sungai Yordan. Sementara sungai Yordan ini, atau dalam bahasa Ibrani Yarden, kata Yarden ini berarti menurun. Sungai yang menurun dari utara dan selatan dan berakhir di Laut Mati.
Saya sudah pernah katakan laut mati itu 393 meter di bawah permukaan laut, itu berarti tidak bisa keluar. Makanya laut mati itu tidak ada kehidupan. Konon katanya karena tidak bisa keluar, tidak bisa membaharui kehidupan di sana, ekosistemnya, ya nggak ada kehidupan. Kalau tidak mengalirkan berkat, tidak ada kehidupan. Kurang lebih begitulah filosofi laut mati. Tapi bukan itu yang mau saya katakan kepada saudara, dia menikmatinya. Dan saya tertarik pada ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Tuhan pelihara dia melalui burung gagak dengan dua jenis makanan di ayat yang keenam, yaitu roti dan daging. Tuhan pelihara Elia dengan roti dan daging. Sampai di sini saya yakin saudara kagum bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan seekor burung gagak, yaitu dengan roti dan daging. Saya tidak mengupas tentang roti, sebab sudah pasti roti bisa. Tapi bicara soal daging dan diangkat oleh burung gagak, ini persoalan Bapak Ibu. Kalau saudara pernah menonton Discovery Channel, paling tidak, saudara pasti tahu berapa besar paru dari burung gagak dan seberapa kuat dia untuk mengambil makanan. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan memelihara dia dengan roti dan daging, kita perlu bertanya, daging jenis apa? Mengapa saya mengajak saudara untuk cari tahu daging jenis apa? Persoalannya, andai kata bukan burung gagak tapi burung elang, saya yakin barangkali yang dibawa daging itu daging ayam besar, juga barangkali ayam yang utuh dan masih segar kalau burung elang. Tapi karena Tuhan pakai burung gagak, ini perlu digali, sebab burung gagak itu punya kemampuan mencengkram kecil sekali dengan paru yang mungil itu. Pertanyaannya, jenis daging apa yang dipakai? Saya sedikit mengupas Bapak Ibu, kata bausar dalam teks Ibrani yang diterjemahkan dengan daging di bacaan kita, itu muncul juga di 1 Samuel 17 ayat 44 ketika orang Filistin berjumpa dengan Daud. Sehingga kata bausar ini berarti harusnya diterjemahkan dengan Septuaginta terjemahkan dengan kreas. Kata kreas ini meat, bukan flesh. Kalau flesh itu ada daging tapi juga ada darah. Maka dugaan saya, ini dugaan pribadi ya, kita nggak pernah tahu apa yang Elia makan. Tapi kalau berhubungan dengan teks Ibraninya dan kemampuan mencengkram burung gagak, maka saya yakin bukan daging segar yang dibawa. Sebab umumnya kalau bicara soal daging, burung gagak cuma mampu untuk mengorek, mencabut, memotong itu. Bukan daging segar, harusnya daging dalam proses pembusukan, sudah lembek sedikit dan dia bawa. Mungkin bangkai, saya tidak tahu terjemahan yang tepat. Saya tidak bisa memastikan jenis daging apa, tetapi dugaannya berdasarkan burung gagak dan galian teks Ibrani itu, kemungkinan besar Elia diberi makan bangkai. Saudara lihat pertanyaannya, kenapa Elia sehat dan segar? Kenapa Elia menerima? Saya kira ini hal pertama. Bukan soal apa yang dia terima, bukan soal apa yang dia makan, tapi soal siapa yang kasih makan. Bukan burung gagak, bukan soal apa yang dia makan dan jenis daging apa yang dia terima, tapi pertanyaan yang lebih kuat adalah siapa yang kasih makan dia. Dan yang kasih makan dia adalah Tuhan melalui burung gagak. Tuhanlah yang kasih, Tuhanlah yang beri. Bahasa Yunaninya Theodoron, pemberian Allah. Maka apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan beri, tidak peduli bentuk apa dia dan jenis apa dia, selama itu Tuhan kasih, pasti bagus. Saya kira ini sebabnya Elia makan. Sebab bagi dia Theodoron, apa yang Tuhan beri
pemberian Allah itu pasti berkat, walaupun jenisnya aneh. Karena Theodoron lah, karena pemberian Allah lah, maka kemudian Elia selamat dari rasa lapar itu dan dipuaskan. Saya kira ini catatan yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, musim panas pun sudah begitu panjang, sungai Kerit yang banyak air pun kering. Lalu Tuhan tiba-tiba menarik dia dari kenyamanan air yang berlimpah tiba ke air yang kering. Dia berada di zona yang tak nyaman. Bahkan disuruh berjalan, dia bilang begini, pergilah engkau ke Sarfat. Ini zona nggak nyaman, Bapak Ibu, sebab sudah suasana sangat kering. Saya mau kasih tahu saudara, jarak antara Kerit, sungai Kerit dan Sarfat itu kalau dihitung sekitar 150 sampai 160 km. Saya ulangi, 150 sampai 160 km jarak antara Kerit dan kemudian Sarfat. Kalau jalan kaki 150 km atau 160 km itu santai, manusia normal dengan jalan santai itu bisa barangkali 6,5 km per jam. Kalau dia tergesa-gesa 4 sampai 5 km per jam. Maka dugaan saya 150 sampai 160 km itu barangkali dia menempuh dengan jarak 2 hari perjalanan. Tapi karena dia istirahat, dia tidur, istirahat dan tidur, dugaan saya 3 sampai 4 hari jalan kaki, Bapak Ibu, baru sampai ke Sarfat. Tidak heran ketika bertemu dengan janda itu, dia lapar dan dia bilang, berikanlah saya minum dan kasih plus karena haus banget, kalau bisa dengan roti. Ini kisah yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara. Ini menarik cara Tuhan memelihara. Gagak dan daging yang tak nyaman. Lanjut kedua, Tuhan pelihara melalui seorang janda. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dari dulu semua sepakat tidak ada janda yang kaya. Janda itu berarti ditinggalkan suami. Maka hak atas kekayaan, hak warisan itu ketika dia janda akan jatuh bukan padanya, tapi kembali ke klan suami. Tidak ada janda yang kaya di Israel, semua janda miskin. Selalu janda itu miskin, tidak ada janda yang kaya. Maka kita melihat fenomena yang menarik. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Tuhan pelihara melalui kesulitan orang lain, yaitu janda itu. Kasihan, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli, habis itu akan mati, kata dia. Tapi ini yang menarik perhatian saya. Elia bilang, buat saya dulu, baru buat engkau dan anakmu. Kau harus percaya bahwa tepung dalam mana tuh? Tepung itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan hal yang kedua. Tuhan memelihara Elia melalui pribadi yang tidak layak terkategori untuk menanggulangi kondisi Elia. Tapi justru pribadi yang tidak dianggap, yaitu janda, yang kurikulum vitae-nya kita nggak tahu, cuma dibilang janda, yang namanya juga tidak ada. Orang yang kecil dan hina ini dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Ini catatan kedua saya. Yang ketiga, saya mau uji ulang kalimat saya yang kedua. Apakah benar janda Sarfat inikah yang menolong Elia? Kalau saudara baca, saudara akan berkata, betul. Sebab janda di Sarfat inilah yang kasih makan Elia. Catatan ketiga saya mau bilang, tidak, salah. Bagi saya, bukan janda Sarfat yang pelihara Elia. Tapi menurut saya, Elia lah yang pelihara janda Sarfat ini. Mengapa? Sebab kalau Elia tidak datang di rumah itu, maka tepung itu akan habis dan minyak dalam buli-buli itu habis juga. Justru minyak dan buli-buli tidak pernah berkurang, dan si janda bersama anaknya itu bisa tetap hidup karena Elia masuk di rumah itu dan minta makan di situ. Maka kalau saudara berkata janda Sarfat yang kasih makan Elia, lebih tepat Elia lah yang kasih makan janda Sarfat melalui kuasa Tuhan. Apa maksud catatan ketiga ini?
Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan itu misteri. Tuhan memakai cara yang tidak masuk di akal untuk menunjuk bahwa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Justru melalui Elia lah janda Sarfat itu diselamatkan. Itu poin ketiga. Yang keempat, tetapi misteri pemeliharaan Tuhan untuk janda Sarfat ini harus dilihat urutannya. Ayat berapa itu Elia bilang? Begini saja, jangan takut. Ayat 13, bikin dulu punyaku, baru punyamu. Ketika dia tolong Elia dengan mengutamakan kepentingan perut Elia, maka Tuhan mengurus perutnya si janda ini. Ini urutan yang tak bisa diubah. Ketika dia utamakan kebutuhan si nabi itu, maka perutnya dan perut anaknya dijamin oleh Tuhan. Kita dapat konsep menarik poin keempat tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa ketika engkau peduli bagi orang lain, Tuhan juga akan peduli bagi keberadaan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya kira cukup relevan. Jakarta sudah berapa waktu ini sedang dalam kondisi PSBB. Saya tidak tahu apakah ketika video ibadah penuntun ini ditayangkan sudah selesai, saya tidak tahu. Tapi dampak luar biasa dari COVID-19 ini, saudara dan saya hanya ada satu kata, suasana. Kita berada di kondisi yang sulit. Hancurnya perekonomian, duka dalam keluarga, tersudut di ruang isolasi, dan lain sebagainya. Hari ini berita firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara, ada pemeliharaan Tuhan, termasuk di kondisi-kondisi yang gak masuk akal sekalipun. Tidak peduli berapa yang saudara hasilkan di kondisi ekonomi yang ambruk saat ini. Tidak peduli apa yang saudara terima dari efek corona saat ini. Tidak peduli masih mengepul atau setengah mengepul, sebesar apa yang saudara dapat tiap bulan yang berkurang atau tidak. Tidak peduli bahwa anak-anak saudara dalam sekolah hanya online dan tidak tatap muka. Aku nggak ngurus itu. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, selama ada Theodoron, mau jenis apapun itu, kalau saudara percaya itu dari Tuhan, itu bisa jadi berkat. Selama pemberian itu datang dari Allah. Berapapun penghasilan ekonomi yang berkurang saat ini, selama saudara percaya masih ada pemberian Tuhan. Kalau Elia terpelihara, engkau dan keluargamu pun pasti terpelihara oleh Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus bergerak di zona tidak nyaman ini, di masa sulit ini. Tapi menarik sekali, kalau Tuhan yang izinkan dan giring Elia memasuki zona yang tidak nyaman di masa sulit, dan kalau saudara percaya kondisi ini juga atas seizin Tuhan, dan kalau di masa zona nggak nyaman itu Tuhan pelihara Elia, maka saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Di tangis saudara di ruang isolasi, di duka yang saudara alami, di ambruknya penghasilan apapun di bisnis usaha saudara, kalau memang Tuhan izinkan saudara memasuki zona tidak nyaman, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti memelihara. Saya ulangi, Theodoron itu kalau ada akan terpelihara lah engkau. Jadi bukan soal situasi, bukan soal beratnya saudara jatuh bangun. Soal pentingnya adalah apakah Tuhan ada di sekitar jatuh bangun saudara. Amin. Ini hal yang kedua. Terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, jika engkau ingin dipelihara oleh Tuhan, mulailah dengan struktur yang bagus. Buatlah roti untuk mereka, agar Tuhan membuat roti dalam tanda kutip sebagai simbol pemeliharaan dalam hidupmu. Saya mau katakan hal yang sama. Topanglah orang lain, tolonglah mereka, jadilah alat Tuhan bagi berbagai penderitaan orang lain. Engkau sedang dipakai Allah untuk meringankan penderitaan orang lain. Engkau dipakai Tuhan untuk memelihara orang lain. Saya percaya hidup saudara dan saya juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau menyalurkan berkat bagi Elia, engkau dan seisi rumahmu terbuka juga tingkap berkat itu dari Allah. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang tak mudah ini, di masa-masa sulit ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya.
Amin. Bila badai hidup turun dan samudra meneru, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi, dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk kesempatan satu pekan ini kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan umat Tuhan di hari Minggu ini. Kendati pun kami tidak bersama, tapi persekutuan bersama Tuhan di jarak yang berbeda, di lokasi yang berbeda, tidak mengurangi sukacita kami dalam persekutuan hari Minggu ini. Bahkan bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan, menegur kami tentang bagaimana kasih Allah yang tak berkesudahan, bagaimana pendampingan yang Tuhan buat dan pemeliharaan-Mu di tengah kondisi sulit kami sekalipun. Terpuji-pujilah nama-Mu yang telah memungkinkan kami untuk menikmati kasih setia Tuhan di berbagai suasana kehidupan, termasuk di kondisi sulit yang kami hadapi. Kami bersyukur pula bahwa di tengah pandemi ini sekalipun, melalui teknologi Tuhan himpunkan kami untuk boleh beribadah di jarak yang jauh sekalipun, menikmati firman Tuhan dan bersekutu memuliakan nama-Mu. Ingatkanlah kami bahwa tidak ada situasi, keadaan dan kondisi apapun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Terbukti di tengah suasana yang tidak memungkinkan, kami tetap bisa bersekutu satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Karena itu, di tengah syafaat ini, bersama umat-Mu, hamba berdoa dan menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami. Oh Tuhan, berkatilah dengan seluruh rencana dan berbagai hal yang sedang disiapkan, pergumulan besar sedunia yang sedang kami hadapi ini, masa pandemi ini, di kondisi new normal yang harus kami jalani, secara khusus mereka yang diberi talenta dan kemampuan, dalam kemampuan yang Tuhan beri untuk meneliti virus ini dan menemukan vaksinnya. Tuhan, berkatilah, sehingga pada waktu dekat, pada waktu yang Tuhan tentukan, kami boleh mendapatkan kabar baik tentang vaksin ini. Hingga lambat laun badai ini berlalu, kami boleh kembali bersuka cita sebagaimana awalnya dengan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh melihat di balik soal hidup kami, Tuhan selalu ada. Hamba berdoa dan menyerahkan semua jemaat yang hadir saat ini. Masing-masing Tuhan mengenal mereka. Jika Engkau menjumpai mereka dalam keadaan sakit dan bergumul dengan kesehatan, bersama mereka hamba berdoa dan memohon
mohon, pulihkanlah. Berkati para medis dan dokter, makanan, minuman, dan obat-obatan yang digunakan. Berkenanlah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan. Tapi paling tidak anugerahkan sukacita, karena kami percaya hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Jika Tuhan menjumpai beberapa di antara yang turut berdoa saat ini, barangkali sedang bergumul karena duka, oh Bapa, kami mohon hiburkanlah. Biarlah tiap air mata karena duka ini mereka boleh mendapatkan kekuatan baru untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Roh Kudus, sumber penghibur, kiranya menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul karena duka. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dalam studi dan pendidikan secara online ini dilakukan. Tuhan berkati juga mereka yang sedang mencari pekerjaan di gumul iman ini. Tuhan juga mampukan. Kami berdoa kiranya anak-anak kami boleh terbang bagai Raja Wali, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan di tengah kondisi pandemi sekalipun. Bapa, terima kasih. Beberapa ada yang bersuka cita, beberapa ada yang bergembira, entah karena ketambahan usia setahun maupun rumah tangga, atau juga keberhasilan dalam usaha bisnis dan pekerjaan, atau hal-hal lain yang disyukuri dan membuat mereka bersuka cita. Sempurnakanlah sukacita umat-Mu ini masing-masing, biar tiap kami boleh tahu bahwa di balik sukacita itu ada Tuhan, hingga yang kami sebut dan muliakan adalah Engkau sendiri ya Bapa, dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan juga menyerahkan semua hal yang saat ini sedang dijalani dan disiapkan untuk masa depan. Beberapa sedang bergumul tentang bisnis, usaha, dan pekerjaan. Beberapa juga barangkali sedang mengalami kondisi kesulitan secara ekonomi dan finansial, terdampak karena pandemi ini di masa new normal ini. Sumber masa depan datang daripadamu. Karena itu bersama umat Tuhan, hamba berdoa dan memohon, kuatkanlah kami, berikanlah kami pengharapan iman, tunjukkanlah kami jalan keluar. Siapapun tiap-tiap pribadi yang sedang bergumul dengan kekuatan finansial mereka, oh Bapa, berkatilah. Masa depan selalu ada padamu. Tolonglah kami untuk mampu dengan hikmat melihat tiap peluang, hingga tiap masalah-masalah seperti ini yang kami hadapi, akhirnya kami boleh menemukan jalan keluar. Terpujilah namamu, berkati presbiter yang bertugas, semua yang mendukung kegiatan ini, pemandu lagu, pemain musik, bahkan mereka yang berada di belakang layar, hingga kemudian video penuntun ibadah ini boleh ditayangkan. Tuhan, kami percaya tiap talenta yang diberi ini adalah anugerah-Mu. Kami bersyukur kami digandeng oleh Tuhan sebagai kawan sekerja Allah dalam persekutuan dan pelayanan seperti ini. Berkati tiap-tiap orang yang telah memberi diri dan menyiapkan diri untuk proses pelayanan seperti ini. Ingatkanlah kami, bekerja untuk Tuhan, jerih payah kami tidaklah sia-sia. Terpujilah namamu, ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayat 14 yang mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta baca Minggu 27 September 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta I. Nyoman Jepun dari GPIB Peniel Palembang yang melayani ibadah hari Minggu 27 September 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 27 September 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberitahuan. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak yang luar biasa, baik dalam kesehatan maupun perekonomian keluarga. Untuk itu, GPIB Gideon membuka dompet peduli kasih untuk kita bersama saling membantu dan menolong yang terdampak pandemi tersebut, yang dapat disalurkan melalui dompet peduli kasih COVID-19 melalui Bank Mandiri, nomor rekening 157 00 049 5849 3 GPIB Gideon atas nama Samuel MT Sianturi, Jenny Adelina Sitorus. Demikian untuk diketahui jemaat. Tuhan memberkati. 3. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok Triwulan 1 Tahun Anggaran 2020-2021 akan diselenggarakan secara daring pada hari tanggal Sabtu 3 Oktober 2020 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat rumah masing-masing peserta SMJ. Demikian untuk diketahui bersama. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Percayalah perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa akan memelihara dan memberkati hidup kita. Seperti yang dikatakan nats Alkitab dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Lemanian tak ku pahami kasihnya hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.